Di TK dan SD kan saya mengalami banyak bulian. Oh, waktu kecil. Iya. Karena Prof. Ericknya bilang gini, TK saya. sudah kok jangan diharap hidup, dia bilang gitu. Soalnya kan cuma jantungnya toh, yang berdetak lainnya kan nafas nggak bisa, nelan nggak bisa, gerak nggak bisa kan. Di Museum Ternyata Prusia dia ini bisa saya bertahan, memamerkan Prof. Ericknya bingung. 154 negara dengan total koleksi 1000 uang kertas, 1000 lembar, dan 1300 keping. Salman Al-Rosyid, anak bungsu dari pasangan suami istri Hajah Raden Ayu Yuliana dan Haji Al-Farid, terlahir di kabupaten paling ujung barat Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan.
uang mancanegara, Indonesia cuma 2. Saya Museum Persenia sama di Purbalingga. Purbalingga. Ya. Kalau Purbalingga itu lebih fokus ke negara. Jadi misalnya satu mata uang itu satu negara. Kalau saya runtut nominal terkecil dan terbesar. Jadi macam-macam jenisnya. Kalau di Purbalingga itu hanya setiap negara satu jenis. Satu lembar. Lebih dikatakan lebih lengkap di sini. Iya. Salman Al-Rosyid ditemui di Museum Kebanggaannya menceritakan awal ia hobi mengkoleksi mata uang kuno dan menunjukkan semua koleksi mata uang dari berbagai negara lengkap dengan Saya sejarahnya. kumpulkan itu 6 Januari 2008. Umur? Saat itu umur 7 tahun. Oh, Jadi 7 tahun. kurang lebih 13 tahun saya udah. Nah, saya 10. Iya. Sudah 13 tahun ngumpulkan mata uang itu. Jadi saya kumpulkan karena saat tahun 2008 itu kan internet dan gadget kan belum ada. Belum ada, jadi ngumpulkannya juga langsung perorangan. Misalnya ada Telepon? langsung ketemu sama orangnya. Ketemu. Jadi misalnya ada pelayaran yang datang, misalnya ayah saya kenal, itu temannya ayah datang dari pelayaran, datang ke sana. Langsung kadang sampai malam, kadang sampai 3 kali balik, orangnya keluar terus kan. Kemudian ke temannya saya kadang kan dikasih uang sama omnya, ayahnya. Jadi kalau punya uang saya beli, saya kumpulkan sangu-sangu itu saya kumpulkan, uang-uangnya saya dapatkan itu saya kumpulkan, saya beli. Dari sekolah dari orang tua. Iya. Belikan uang. Kemudian kalau hari raya kan dapat, saya kumpulkan, enggak saya beli. Kalau yang lain beli mainan mobil, saya enggak. Saya kumpulkan, beli lagi, ditaruh. Pas saya beli album, saya itu masih pakai album foto. Yang plastik. Saya taruh di situ, mata uang koin, mata uang kertas saya taruh. Mata di situ. uang salah satu bukti sejarah peradaban suatu bangsa, bukan hanya sekedar alat tukar. Selain saya memamerkan, juga saya mengulas sejarahnya Dari uang tersebut. dari setiap negara tersebut. Karena saya punya suatu perkataan yang saya pegang erat ya, itu sejarah uang adalah sejarah suatu bangsa. Jadi uang tersebut bisa menceritakan suatu bangsa atau suatu peradaban yang pernah terjadi. Contohnya, beberapa contohnya kalau uang luar negeri itu ada misalnya di sini, ini uang Yugoslavia. Kalau sekarang Anda cari negara Yugoslavia itu nggak ada. Jadi Yugoslavia ya. Yugoslavia itu sudah pecah tahun 91. Betul. Nah, itu akibat konflik Bosnia, konflik pembantaian rakyat Bosnia. Ya. Jadi rakyat Bosnia itu dibantai 200.000 orang umat muslim sama umat Kristen. Jadi pelakunya umat Kristen membantai 200.000 umat muslim. Nah, akhirnya setelah awal dari konflik itu semua negara mulai memerdekakan diri. Ada 6 negara yang memerdekakan diri. Salman Al-Rosyid mengumpulkan mata uang dari berbagai mancanegara tidak mudah dan butuh semangat dan perjuangan karena di masa itu masih sulit untuk mengakses internet. Untuk negara-negara yang sulit seperti Timur Tengah, Zimbabwe, Afrika itu sangat jarang sekali saya dapatkan. Mungkin saat itu saya sering dapatkan di Asia Tenggara. Ya seperti Vietnam, Hong Kong, Brunei, seperti itu. Kalau untuk negara yang jauh masih jarang. Dan untuk dapat referensi sejarah uang atau informasi uang, saya masih ngumpulkan koran-koran. Jadi ayah saya dulu di kecamatannya kan langganan koran. Jadi ayah saya bawa, saya cari informasi tentang uang. Saya gunting, saya potong, saya taruh di album. Terkait uang tersebut. Iya, soalnya kan dulu gak ada internet. Jadi saya cari. Misalnya saya nemukan waktu itu kata numismatik. Saya baru tahu numismatik itu sejak kegiatan mengumpulkan uang. Kalau numismatik seseorang yang mengumpulkan uang kan gitu. Saya seorang kolektor kan bukan hanya mengumpulkan tapi mempelajari juga. Sejarah. Sejarah harus tahu tentang sejarahnya. Kalau pengoleksi hanya mengumpulkan, kalau kolektor itu tingkatannya kan lebih Paling sulit. Yang paling sulit saat itu saya targetkan itu mata uang Zimbabwe.
mata uang Zimbabwe, dan itu baru dapat setelah gadget ada. Jadi saya targetkan, misalnya saat itu 2008 saya targetkan mata uang Zimbabwe, 2014, 2016 baru saya dapat. Jadi sekitar berapa tahun? Sekitar 8 tahun saya koleksi. Sebelum ada gadget, sebelum ada internet, yang didapat mata uang yang sudah terkoleksi ada berapa negara? Kalau seingat saya saat itu yang sebelum masuknya gadget, Iya. itu sekitar 24 negara. Sudah 24. 24 negara, 68 lembar. Jadi saya catatannya itu rinci dari tanggal per tanggal. Kalau saya dapat, saya tulis. Jadi lengkap itu, berapa negara, berapa uang kertas, berapa uang koin. Saya punya ponakan ini punya keunikan yang nggak dimiliki sama yang teman-teman sebayanya. Jadi di saat misalnya when I'm in Australia, dia bilang, Om, punya uang Australia nggak? Saya bilang, buat Salah apa, satu Man? pengakuan dari Buat seorang koleksi. kapten kapal pesiar yang sering dihubungi Salman untuk mendapatkan koleksi mata uang dunia, Maulana Ahmad. Setiap saya ke negara-negara yang saya singgahi, saya selalu ingat sama Salman. Dan alhamdulillah, even though it's not easy, tapi saya boleh dapat mata uang asing yang berlaku saat itu ataupun yang lama seperti itu. Jadi ada uang kertas, juga ada yang koin seperti itu. Hobi yang dimiliki oleh Salman mendapat dukungan dari semua keluarga besarnya, salah satunya dari ayah tercintanya, Haji Mu'al Farid. Nah, ketika hebatnya Salman itu, ketika saya mendapat uang, sekarang sudah ada kamera, saya foto, kirim ke Salman. Sudah punya, Cong? Sudah ya. Nah itu loh, hafal dari koleksi. Karena memang sudah mulai Itu mulai kecil. Banyak, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, uniknya dia, sekali dia menguasai uang-uang itu, dia juga menguasai latar belakangnya, sejarahnya, keuangannya. Juga dukungan penuh dari kakeknya, Haji Raden Rohamid Zegar. Ia selalu setia mengantarkan Salman untuk mendapatkan mata uang yang belum dimilikinya. Tapi ini ya, saya mendukung terus dari awal, mendukung sampai sekarang. Terus berkembang sendiri, saya tidak tahu kok bisa gini. Saya sendiri aneh, merasa aneh. Ya perkembangannya ya didukung ayahnya sama mamanya itu. Terus cari sendiri kemana-mana, saya sendiri tidak tahu. Muncul seperti ini Iya. ya. Kaget juga ya. Kaget juga. Asal mana sih? Kan ada uang yang di belakang ini, di belakang. Ini asal pertama masangnya. Iya itu. Coba. Yang lokal. Ini pertama bikinnya dulu. Anak yang masih duduk di bangku SMA kelas 11 mencoba mengajukan koleksi mata uangnya ke sejumlah lembaga prestasi Indonesia untuk mendapat pengakuan. Namun dari 5 lembaga, hanya 1 lembaga yang menerimanya. Itu pun berkat perjuangan kakeknya yang menghantarkan Salman. Di lembaga penghargaan itu saya mengajukan sebagai kolektor uang kuno terbanyak di Indonesia. Pengajuan ya? Pengajuan, melakukan pengajuan. Rekornya kan nasional. Saya mengajukan ke 6 organisasi. 6 organisasi, yang 5 ditolak, alasannya karena pemalsuan data pribadi. Yang dimaksud pemalsuan data pribadi? Pemalsuan data pribadi itu saya kan tertulisnya kan sesuai umurnya saya, usianya saya, tanggal lahir saya. Nah, mereka tidak percaya. Oh, seumur segini. Iya, saat itu saya umur 18 tahun. Seumur Sekarang saya kan 20. Saat itu saya umur 18 tahun. Jadi saya ngirim email gak dibalas, saya telepon. Mau melakukan pemalsuan pribadi Bapak ya. Jadi saya melakukan 6 pengajuan, akhirnya yang terakhir itu diterima, ya Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dan yang terakhir saya tidak menyebutkan usia, hanya tanggal lahir. Jadi akhirnya diterima dan dilakukan pengecekan ya kan, pengecekan keaslian kan, keabsahan dan keabsahan. Saya di Sumeneb saya. Jadi saya bawa koleksi semua uangnya, berangkat sama kakek saya naik mobil ke Sumeneb. Di Sumeneb itu? Di Sumeneb ada mitranya Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Oh, ditaruh di Sumeneb. Iya. Jalan apa sebenarnya? Dan saat itu yang disalami kakek saya.
Selamat ikut ya. Ya, saya kan ikut. Kakek saya yang ngantar saat itu. Saya keluar dari mobil, kakek saya keluar dari mobil. Yang disalami kakek saya. Oh, bukan saya, ini cucu saya yang mengajukan cucu saya. Oh iya. Yang disalamin katanya sampean dulu. Oh iya. Gimana gitu? Ya, turun dari mobil saya, Pak Salman ya? Oh bukan, itu cucu saya. Loh, kemarin 2 bulan yang lalu saya tiap ngebel pakai Pak Salman. Kok tahunya masih anak-anak katanya. Iya. Jadi nggak percaya dulu. Iya, tidak percaya bahwa. Oh iya, ini Pak, ini Salman. Oh masih anak-anak, iya. Terus diajak bawa. Sampai di sana saya nunggu di luar, dia bicara. Kan saya tidak ngerti nih. Tidak ngerti sama sekali. Hanya nganter ya. Iya, saya nganter, saya dulu. Dia bicara sendiri. Alhamdulillah tidak buat-buat. 15 aslinya. September 2019 mendapat piagam penghargaan karena berhasil mencatat rekor nasional oleh Organisasi Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, LEPRIT, sebagai kolektor mata uang kuno terbanyak. Butuh perjuangan 6 bulan dari pertama kali pengajuan. Pengajuan proposal. Iya, ditolak 6 bulan saya. Saya mengajukan pertama itu bulan Maret. Akhir Maret saya baru dapat penghargaan itu September. Baru dipanggil ya. Baru dipanggil untuk penerimaan 15 September 2019. Berikut komentar masyarakat tentang Museum Perusnia Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fain. Sekarang tinggal di Handoko Milang Permai. Saya sih sebelumnya sangat kagum sekali dengan Mas Salman sebagai pemilik kolektor uang di museum itu. Menurut saya itu anak-anak berbakat dari Bangkalan yang seharusnya itu bisa dikenal gitu. Terlebih dia tuh sekarang sudah memiliki museum sendiri, dan ketika saya kan pernah datang ke sana, ketika masuk itu saya merasa saya ini berada di semua negara gitu karena melihat uang-uang itu, dan koleksinya memang menurut saya sangat lengkap sekali gitu. Dan saya sangat bangga gitu melihat Mas Salman bisa memiliki sebagai kolektor uang dunia gitu, dan itu sangat bagus sekali lah. Semoga kedepannya Bangkalan memiliki anak-anak yang seperti Mas Salman lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Josiandi, warga Perumahan Geraha Mentari, Kelurahan Melajah, Bangkalan. Untuk Museum Uang, saya sudah pernah ke sana, bahkan sempat ngobrol lama dengan pemiliknya. Luar biasa ya kalau menurut saya. Saya yakin itu adalah salah satu koleksi mata uang dunia terlengkap yang ada di Indonesia. Terlebih sang kolektor, Mas Salman, beliau memang concernnya sejak kecil seperti itu. Saya pikir harus diapresiasi oleh banyak pihak, dan alhamdulillah saya perhatian publik terhadap koleksi Mas Salman juga luar biasa sambutannya. Dapat apresiasi bahkan dari Bupati Bangkalan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah. Coba langsung ke Apa dia? ya, Ke kanan kan ya? ke kanan kiri. Masih ruangan kan? Kiri itu. Salam ya Pak. Dari mana Pak? Dari RRI dulu. Ya. Ingin ketemu Wakasek atau kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya kebetulan nggak ada. Ya. Kalau mau menemui Wakasek silahkan di ruang guru ya. Nah, kebetulan bapaknya nggak ada, mungkin Ke Wakasek. ke Wakasek aja. Siap. Ya, di ruang guru. Ruang guru lurus ya? Ya. Jadi sebelahnya. Anak siapa? Kasih ya? Ya. Ayo Pak Imam ya. Pak Imam. Paling nyambungnya ke sejarahnya Pak Imam. Salman kan mau diberitakan bahwa dia seorang anak yang dia super power mengumpulkan uang, membuat museum. Guru sejarah SMA Negeri 2 Kabupaten Bangkalan, Imam Lutfi, ketika ditemui mengatakan Salman di sekolahnya dikenal siswa yang pendiam, dan semua para guru sangat terkejut dan bangga setelah mendapat prestasi nasional. Memang anaknya pendiam tapi tekun dalam belajar sejarah. Ternyata dia punya hobi untuk mengumpulkan mata-mata uang kuno ini. Kalau pergaulan dengan sekolah, khususnya secara Siswa lain. horizontal ya dengan teman-temannya, memang anaknya itu cenderung pendiam tapi sopan. Kemudian juga dengan guru, saya pribadi ya, kadang-kala Mas Salman ini sering memang tanya-tanya yang berhubungan dengan sejarah, terutama dengan masalah
sejarah mata uang dan lain sebagainya. Saya dengar Mas Salman ini ternyata salah seorang anak yang berprestasi. Pihak sekolah ya otomatis ikut bangga dengan teman-teman guru, terutama banyak yang tahu, ya otomatis guru-guru banyak yang terkejut, terutama pihak kepala sekolah, terutama Humas, Pak Yudis, kemudian kepala sekolah sendiri benar-benar sangat bangga terhadap anak yang Salman ini. Saya sudah kirim nomornya Ibu Valia ke WA-nya Mas yang gurunya saya sudah konfirmasi ke beliau. Oh iya, nanti saya bantu Si anak mata uang ini juga menerbitkan buku terbitan pertama Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia dan terbitan kedua yang saat ini masih dalam proses Jelajah Mata Uang Koin Nusantara. Sebuah buku yang digarapnya juga berkat bimbingan guru sejarah Indonesia di sekolahnya, Valia Irma Sarini. Iya, saya sangat bangga sekali sebagai gurunya, meskipun sebenarnya peran saya itu sangat sedikit sekali dalam buku tersebut karena anak itu sudah berjalan, sudah hampir selesai, hampir rampung buku tersebut, baru dia minta dikoreksi ke saya terkait dengan kajian sejarahnya. Berikut komentar dari para pengunjung Museum Perusnia Kabupaten Bangkalan. Maaf mengganggu ya. Maaf Mbak, dari mana, dengan siapa nih Mbak? Saya Vivin dari Surabaya. Datang dengan siapa ke sini? Saya kebetulan di sini bareng teman-teman. Tahunya ini dari jauh-jauh dari Surabaya datang ke museum ini. Tahunya dari mana nih awalnya? Tahunya dari temen, ada temen di Bangkalan sini dikasih tahu kalau di sini tuh ada museum uang kayak gitu. Jadi tertarik aja, kepingin tahu bagaimana museum uang itu. Setelah datang sini, setelah nyampe lihat-lihat ini, seperti apa ini perasaannya? Perasaan saya senang banget ya, antusias banget ngelihat uang-uang. Perkiraan saya tuh koleksi uang-uang yang ada di sini itu sedikit. Ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata banyak banget, banyak koleksi uang-uang dan banyak mengandung sejarah masing-masing kayak gitu. Dan kebetulan ternyata yang punya museum uang ini anaknya masih SMA, masih sekolah SMA. Jadi saya lebih tertarik lagi ngulik-ngulik tentang uang-uang itu tadi. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Salam sukses ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Maaf Mas, ini dari mana Mas? Saya dari Mas Pasca Sarjana S2 di UTM, jurusan akuntansi. Boleh tahu namanya Mas? Saya Mahmud Ismail dari Tanah Merah, asal Tanah Merah. Tahu dari mana awalnya ini? Kebetulan saya tahu informasi dari beberapa media bahwa di Bangkalan di sini ada media, ada museum uang, museum koleksi uang dari berbagai negara. Saya coba mendatangi tempat ini. Setelah saya mendatangi tempat ini, merasa kagum dan tertarik karena banyak uang dari berbagai negara yang dikumpulkan. Baik, sama siapa aja yang datang ke sini nih Mas? Dengan teman-teman S2 juga, kebetulan kami jurusan akuntansi keuangan, jadi kami itu ngajak teman-teman S2 juga dari jurusan akuntansi untuk mendatangi dari teman-teman dari Surabaya juga ke sini. Juga teman saya itu tertarik dengan adanya koleksi uang ini. Baik, terima kasih. Sukses selalu ya Mas. Ya, sama-sama. Dengan adanya museum uang ini, kami juga salut dan bangga terhadap adik Salman yang sudah menekuni atau mengoleksi uang-uang dari masa ke masa. Ini bisa dijadikan contoh oleh adik-adik yang lain agar hobi ini hobi yang positif kayak adik Salman. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Bangkalan Muhammad Hasan Faisal mewakili pemerintah setempat sangat mengapresiasi dan mendukung prestasi Salman Al-Rosyid. Jadi kami sudah memasukkan Museum Perusnia ini ke dalam kalender wisata unggulan kami. Setiap ada event, ada kegiatan, kalender event wisata ini selalu kami promosikan, baik di media sosial maupun di media-media lainnya.